Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang kritik dan esai. Yang pertama ada pengertian kritik. Kritik terdengar seperti celaan atau pernyataan yang mengungkap kekurangan karya seseorang. Namun, kritik yang sebenarnya tidak seperti itu. Kritik tanpa dasar tidak dianggap sebagai tulisan kritik karena kritik haruslah didasarkan pada analisis yang mendalam. Lalu, alasan yang disampaikan juga harus melalui kajian teori yang sudah mapan dan terbukti efektif serta objektif untuk menilai suatu karya. Kritik adalah tulisan yang berfokus pada penilaian karya yang berarti akan mengungkap kebaikannya juga, bukan hanya celaan tidak berdasar. Sedangkan esai adalah tulisan yang menilai suatu fenomena atau terkadang karya berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu persoalan, objek, atau peristiwa. Hal ini tentunya berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya. Selanjutnya ada jenis-jenis kritik. Yang pertama ada kritik intrinsik, yaitu menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya, sehingga akan diketahui kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam karya sastra tersebut. Lalu yang kedua ada kritik ekstrinsik, yaitu menganalisis karya sastra berdasarkan unsur ekstrinsiknya. Analisis ini dengan cara menghubungkan karya sastra dengan sejarah, psikologi, religius, pendidikan, dan sosial. Lalu yang ketiga ada kritik deduktif, yaitu menganalisis dengan cara memegang teguh pada sebuah ukuran yang dipercayainya dipergunakan secara konsekuen. Lalu ada kritik induktif, yaitu menganalisis karya sastra dengan cara melepaskan semua hukum aturan yang berlaku. Lalu ada kritik impresionik, yaitu menganalisis hasil karya sastra berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap karya sastra. Lalu ada kritik penghakiman, yaitu menganalisis karya sastra dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu untuk menentukan sebuah karya sastra baik atau buruk. Lalu yang terakhir ada kritik teknis, yaitu analisis karya sastra yang dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan selanjutnya ada 6 jenis esai. Yang pertama esai deskriptif, yaitu esai yang menggambarkan subjek atau objek yang dapat menarik perhatian pengarang. Lalu esai tajuk, yaitu esai yang sering dilihat dalam surat kabar dan majalah. Jenis ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sifat surat kabar atau koran tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Lalu ada esai cukilan, yaitu esai yang memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembaca. Lalu ada esai pribadi, hampir sama juga dengan esai cukilan watak. Lalu ada esai reflektif, yaitu esai yang ditulis secara formal dengan bahasa yang serius. Lalu yang terakhir ada esai kritik, yaitu tulisan tentang pemusatan diri sendiri sebagai penulisan terhadap seni. Terdapat 3 bagian pada kritik dan esai. Yang pertama, ada pendahuluan, yaitu bagian yang penting dalam kritik sastra atau esai. Bagian ini menentukan apakah pembaca akan tertarik untuk meneruskan bacaan tersebut hingga selesai. Pendahuluan yang menarik tentu akan meningkatkan minat pembaca untuk menyelesaikan bacaannya. Sebaliknya, pendahuluan yang membosankan akan membuat pembaca enggan untuk melanjutkan bacaannya. Pada dasarnya, bagian pendahuluan berisi tentang pengantar yang memadai tentang topik bahasan yang hendak ditulis. Lalu yang kedua ada bagian isi, yaitu penjabaran dari gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat tesis. Setiap paragraf isi mendiskusikan gagasan-gagasan yang lebih spesifik dan lebih detail supaya argumen lebih meyakinkan. Gagasan spesifik ini merupakan kalimat pendukung yang berfungsi sebagai penjelasan yang logis atas argumen yang disampaikan penulis. Lalu yang terakhir ada bagian penutup. Penutup disajikan dalam satu paragraf simpulan yang dimaksudkan untuk mengakhiri pembahasan topik. Paragraf ini biasanya berisi rangkuman dari pokok pikiran yang telah disampaikan penulis. Paragraf penutup juga bisa berupa penegasan atas pendapat yang telah dijabarkan di bagian isi dengan maksud supaya pembaca mengetahui secara persis posisi penulis atas masalah yang ditulis. Terdapat 3 perbedaan pada kritik dan esai. Pada kritik, objek kajian adalah berupa karya, misalnya cerpen, puisi, seni musik, drama, tari, film, dan lukisan. Lalu untuk esai, objek kajian dapat berupa karya, namun kebanyakan berupa fenomena, seperti politik, kebijakan baru, fenomena sosial, dan sebagainya. Lalu pada kritik terdapat deskripsi karya, misalnya jika karya berwujud buku, maka deskripsinya adalah sinopsis. Lalu untuk esai tidak memuat deskripsi atau ringkasan karya. Yang ketiga, pada esai menyajikan data objektif yang didapatkan dari hasil penelitian atau penulis ahli terdahulu. Untuk esai tidak selalu membutuhkan data meskipun melengkapinya adalah hal yang baik.
Terdapat 3 langkah penyusunan kritik. Yang pertama, memilih karya sastra. Sebelum menulis kritik sastra, terlebih dahulu kita menentukan karya mana yang akan dibahas, seperti menentukan pengarang, jenis karya sastra, entah ingin menggunakan puisi, prosa, atau drama, lalu menentukan tema dan memilih judul. Sebisa mungkin, pilih karya yang memiliki kedekatan dengan kehidupan pribadi kita. Hal ini berguna agar tanggapan kita dalam kritik sastra semakin valid. Lalu yang kedua, melakukan interpretasi. Pada langkah ini, penulis kritik sastra menafsirkan makna yang ia dapat setelah membaca sebuah karya sastra. Menafsirkan makna dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membangun karya sastra tersebut, mulai dari unsur intrinsiknya sampai unsur ekstrinsiknya. Lalu yang ketiga ada analisis. Tahap analisis adalah penguraian bagian-bagian atau norma-norma karya sastra. Analisis karya dilakukan dengan menelaah mana yang menjadi kelemahan dan kelebihannya. Analisis harus dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam karya sastra yang kita baca. Lalu selanjutnya terdapat 4 langkah penyusunan esai. Yang pertama, menentukan topik. Dalam menentukan topik, kita bisa melihat isu-isu di sekitar, seperti isu yang sedang terjadi, paling sering dibicarakan, terbaru, atau yang paling dekat dengan kehidupan pribadi kita. Pilih topik yang dekat atau bersinggungan agar kita mudah menuliskannya. Lalu yang kedua ada riset. Riset adalah tindakan meneliti, menggali, menyelidiki, atau menafsirkan suatu topik pembahasan. Dalam esai, biasanya dilakukan riset pustaka. Tahap ini penting untuk memperkaya informasi dalam esai. Informasi tersebut dapat menjadi sumber referensi dari tulisan esai kita. Riset juga berguna untuk menghindari plagiarisme. Lalu yang ketiga ada membuat kerangka. Membuat kerangka tulisan berguna agar pembahasan tidak melebar. Penulisan esai harus fokus pada satu topik tertentu, dan kerangka esai dapat berupa pendahuluan, isi, dan penutup. Tahap terakhir pada penulisan esai yaitu menulis dan menyunting. Sebelum disodorkan pada publik, sebaiknya menyunting esai agar tidak terjadi kekeliruan serta meminimalisir kesalahan ketik. Lalu yang terakhir ada kaidah kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Contoh dalam kritik, mengapa terlalu buru-buru dalam mengungkap konfliknya? Bukankah banyak pula novel sukses yang dibangun melalui narasi yang lambat? Lalu dalam esai, menjaga kesehatan itu tidaklah sulit. Salah satu caranya hanya dengan rutin mencuci tangan saja. Lalu yang kedua, banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Salah satu caranya bisa dengan mengutip pendapat ahli. Selain itu, bisa juga dengan mencantumkan data resmi dari penelitian terkait. Misalnya, kutipan data yang dihimpun WHO untuk situasi pandemi. Lalu yang ketiga, menggunakan ungkapan atau pernyataan yang mengomentari atau menilai. Contoh dalam kritik, narasi antar peristiwa dirangkai dengan sangat apik oleh penulisnya. Lalu contoh dalam esai, tampaknya kebijakan tersebut memang berniat untuk mensejahterakan rakyat, hanya saja fakta lapangan berkata lain. Lalu yang keempat, banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Contohnya dalam kritik yang membahas novel, maka akan banyak menggunakan istilah diksi, konflik, dan majas. Jika membahas kesehatan, maka akan menggunakan istilah virus, bakteri, dan COVID-19. Lalu yang kelima, menggunakan kata kerja mental, karena kritik dan esai sejatinya adalah teks eksposisi yang bersifat argumentatif. Contohnya menegaskan, menentukan, memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, dan mengingatkan. Dan yang terakhir, Ibu memberikan contoh esai. Untuk minggu depan, tolong dipelajari materi tentang kritik dan esai. Untuk minggu depan akan ada tugas yang Ibu berikan.